meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Nama anggota kelompok: Ajeng Kusumawardhani, nomor absen 3, Muhammad Kevin Ramadan, nomor absen 14, Winza Kalista Putri Anaris, nomor absen 25, Ridho Arjun Putra Wijaya, nomor absen 28, Syifa Azhara Salsabila, nomor absen 31, Tasya Nabila Azhara, nomor absen 32. Pendahuluan. 1. Mengenal Daulah Abbasiyah. 2. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. 3. Mengenal produktivitas literasi dan keharmonisan intelektual antar agama. 1. Mengenal Daulah Abbasiyah. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan daulah? Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah semuanya yang berasal dari satu keluarga. Keluarga Abbas yang dimaksudkan adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib merupakan paman termuda dari Nabi Muhammad SAW. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Namun masa kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun, 754 Masehi. Abu al-Abbas meninggal karena penyakit cacar. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi penerus Al-Mansur. Masa keemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun al-Rasyid. Setelah itu Al-Ma'mun dikukuhkan sebagai khalifah dan berkuasa dalam rentang waktu 20 tahun 813 sampai 833. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampak kekuasaan berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Muqtasim. 2. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. A. Keindahan kota Baghdad. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Anbar. Di kota ini, Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Hashimiyah. Al-Mansur mulai membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ia mempekerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin, dan buruh yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Suriah dan sekitarnya, Mesopotamia, Irak dan sekitarnya, dan daerah-daerah lain. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Baghdad sebesar 4.883 dirham. Tata kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar, karenanya Baghdad dikenal dengan istilah kota bundar. Di sekeliling Baghdad dilapisi oleh 2 tembok besar yang tingginya 90 kaki atau sekitar 27 meter. Kawasan pemukiman dibagi menjadi 4 kuadrat, masing-masing ditempati oleh pejabat pemerintah, para pengawal istana, pemukiman penduduk, dan pasar. Khorasan terletak di arah timur laut. Seiring dengan perkembangan pemerintahan Daulah Abbasiyah, kota Baghdad pun ikut berkembang. Tak lama kemudian, kota ini berkembang melampaui rencana aslinya. Baghdad benar-benar ada tumbuh menjadi kota metropolitan. Tak ada satupun kota di dunia pada saat itu yang mampu menandingi Baghdad sebagai kota metropolitan tempat berkumpulnya masyarakat internasional. Banyak seni yang berkembang di Baghdad. Berikut ini adalah beberapa bidang seni yang berkembang di Baghdad dan berhasil diabadikan dalam catatan tertulis para sejarawan. 1. Seni arsitektur.
2 seni patung dan lukis, 3 seni industri, 4 seni kaligrafi, 5 seni musik. Bait al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan, salah satu catatan sejarah yang fenomenal pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Adalah tentang Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Saat itu, Bait al-Hikmah difungsikan sebagai perpustakaan pribadi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bait al-Hikmah diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Bait al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan. Perkembangan ilmu pengetahuan diawali dari kegiatan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Yunani. Di tempat ini berkumpul para ahli bahasa Yunani dari Syria. 3. Meneladani produktivitas literasi dan keharmonisan intelektual antar agama. A. Seni pangkal keindahan. Ingatlah kembali keindahan kota Baghdad yang telah kalian baca. Baghdad dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mulai seni arsitektur, patung, lukis, kaligrafi, sampai seni musik. B. Literasi pangkal kemajuan dan keadaban. Selain dikenal sebagai kota metropolitan, Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini dikarenakan keberadaan pusat budaya literasi di Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemah perpustakaan dan lembaga tinggi pendidikan Islam. Bait al-Hikmah menjadi rumahnya ilmu pengetahuan. Toleransi pangkal keharmonisan masa keemasan Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam, ada peran-peran umat non-Islam yang berkontribusi besar terhadap masa keemasan itu. Di antaranya adalah peran para penerjemah yang beragama Kristen, Nestorian, ataupun kaum Sabiin. Terima kasih. Oh, wow.